Jadi gini ya kawan, ini kita tidak ingin membantah secara khusus, tapi ini alat torik. Alat torik itu apa? Ya jalan aja gitu ya. Pertama, kita sampaikan kaidah yang dipakai tentang halalnya rokok dengan al-aslu fil asya adalah ibaha. Kaidah asal segala sesuatu itu adalah mubah hatta yaji'a shariful ibaha. Perhatikan kata setelahnya, sampai datang dalil yang memalingkan kemubahannya. Penerapan kaidah tadi, kalau kita mengeluarkan kaidah asal, berarti kita harus mendatangkan bukti-bukti atas haramnya rokok. Kalau kita nggak bisa mendatangkan bukti atas haramnya rokok, maka berarti apa? Berarti Anda nggak bisa mengeluarkan dari hukum asal. Taib. Sekarang kita lihat dari beberapa sisi. Ingat ya, ini saya tidak bahas secara khusus loh ya. Saya hanya lewat perjalanan gitu, lewat di jalan terus ngomong masalah ini. Beda kasusnya kalau dipersiapkan gitu ya. Pertama, kita keluarkan dari kaidah asal karena satu, rokok membahayakan. Kata bahaya bisa ditinjau saat itu atau akan datang. Bukti bahwasanya rokok adalah membahayakan adalah ahli kedokteran yang mengatakan itu. Yang kedua, al-ibrah di dalam pernyataan hukum yang memang asalnya tidak ada di Quran atau Sunnah adalah ahli di bidang itu. Dan ahli di bidang itu menyatakan bahwasanya rokok itu mengandung bahaya kepada dirinya, karena terkandung di rokok itu beberapa hal, racun atau yang lain yang sudah ma'ruf bagi semua orang. Yang kedua, larangan yang kedua, pada rokok itu apa? Mengganggu orang lain asapnya. Dan ini dilarang oleh syariat. La dharara wala dhirara. Nggak boleh membahayakan pada dirinya dan nggak boleh membahayakan kepada orang lain. Nah, kenyataan yang ada, asap rokok itu lebih bahaya kepada orang lain ketimbang asap rokok itu kembali ke dirinya. Taib. Kemudian selanjutnya, di dalam rokok itu mengandung apa? Idha'atul mal, membuang-buang harta. Dan membuang-buang harta itu adalah diberikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, la dunia wala ukhrawiyah. Apakah rokok ada manfaat, keuntungan duniawiyah berupa kesehatan atau bisa mendatangkan uang? Tidak ada. Kepada seterusnya, apakah itu ada keuntungan yang dia dapatkan darinya? Enggak ada. Kata Rasulullah SAW, nah Rasulullah an idha'atil mal. Rasulullah melarang untuk menyia-nyiakan harta. Dan pada rokok itu terdapat apa? Menyia-nyiakan harta. Selanjutnya, di sana ada kaidah yang disepakati oleh para ulama. Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Syekh Sa'di dalam beberapa kitab-kitab usulnya menyebutkan ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa daf'il madhari. Agama itu dibangun di atas mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.
Kemadharatan yang ditolak oleh agama kita terbagi menjadi dua. Ada kemadharatan 100%, yang kedua ada kemadharatan mayoritas dan kemaslahatan minoritas. Ketika sesuatu perkara itu mengandung kemadharatan mayoritas, ya, minoritas kemaslahatan, tetap dilarang. Jikalau sesuatu itu mengandung kemadharatan 100%, maka lebih-lebih lagi akan dilarang. Sekarang rokok kita lihat kemungkinan dua, apakah dia 100% mengandung kemadharatan atau 60% ke atas atau 50% ke atas dan kemaslahatannya di bawah 50, maka tetap itu diharamkan oleh syariat dengan kaidah tadi la dharara wala dirara. Terusnya kita lihat lagi, ada mengatakan bahwasanya rokok nggak ada di zamannya Nabi. Oke, rokok memang tidak ada di zamannya Nabi, tapi perhatikan berapa banyak Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan suatu hukum dikarenakan di situ mengandung madharat. Khomer Allah haramkan karena apa? Mengandung madharat. Apa madharatnya khomer? Menghilangkan, merusak akal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khomer bukan sekedar khomernya, karena khomer itu mengandung madharat. Perhatikan, mengandung madharat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba? Karena riba mengandung apa? Madharat. Apa? Menyekik orang yang berhutang. Madharat. Dan masih banyak lagi syariat-syariat mengharamkan dikarenakan madharat. Tapi logika paling mudah. Sekarang logika nih. Rokok yang sudah dikenal mendatangkan madharat. Kalau andai kata ada di zaman Nabi, ini kan kita mengandai ada di zaman Nabi, dan di zaman Nabi itu ada 3 model, Nabi dan para sahabatnya, yang ketiga orang-orang munafikun, yang ketiga bangsanya Abu Jahal dan yang lainnya. Kira-kira dari 3 orang ini yang mengisap rokok siapa? Nabi dan para sahabatnya, ataukah orang-orang munafikun dan Abu Jahal dan yang berasumsi antum sekarang kalaulah rokok itu ada di zaman Nabi, padahal rokok itu ada madharatnya, sudah sepakati itu, hatta ustadz yang merokok pun meyakini itu ada madharatnya. Kalau rokok itu ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sedangkan di zaman Nabi itu ada Nabi dan para sahabatnya, ada munafik dan sekelompoknya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir dan yang semisalnya. Kira-kira yang terbayang di benak kamu, yang rokokan siapa? Abu Jahal atau Nabi? Abu Jahal dan bala tentaranya. Karena apa? Begitulah Abu Jahal dan bala tentaranya kan. Dia nggak memikirkan apakah itu maslahat atau tidak. Kalau Nabi dan para sahabatnya selalu akan berpikir iki ono manfaat ya opo ono madharate, kan gitu kan. Selama itu bermadharat, gak bakal Nabi dan para sahabatnya itu mengisapnya dan meminumnya. Itu begitu ya kawan. Dong ngobora ya. Jelas. Dong ngobora. Sekarang yang kedua, pelajaran penting. Wahai seorang ustadz, yang ngisap rokok itu kira-kira di Indonesia ini, sekarang Anda nggak usah bicara hukum asal adalah ibaha. Kita bicara kira-kira pelaku rokok yang ada di Indonesia ini, siapakah mereka? Orang yang terbaik, yang menitik jalannya salaf, atau orang yang paling terjelek?
yang tidak meneliti jalannya salaf. Taib. Yang kedua, Anda berdalil dengan ucapan Syaukani rahimahullah ta'ala. Syaukani mengatakan bahwasanya qad itu adalah boleh dan hukum asal adalah ibahah. Kalau kita mau merujuk kepada ucapan Syaukani rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan qad itu adalah ibahah, karena kaidah asal al aslu fil asal ibahah, belum mendatangkan kata setelahnya kecuali sesuatu yang yadhurru memadharatkan ajilan atau ajilan. Perhatikan kata setelahnya, kecuali sesuatu yang itu mendatangkan madharat baik saat itu atau akan datang. Oke, kaidah Syaukani jelas. Cuma walaupun penerapan beliau itu adalah ijtihad beliau, tapi ada kata yang harus kita terapkan di sini. Anda jangan berdalil ucapan Syaukani lalu berhenti di situ. Perhatikan kata setelahnya. Syaukani juga mengatakan kecuali sesuatu itu mengandung madharat baik saat itu madharatnya atau akan datang. Terapkan kepada rokok. Apakah rokok tidak mengandung madharat baik saat atau datang? Jawabannya iya. Anda nggak usah tertipu di prakteknya Syaukani, tapi perhatikan kaidah yang dibawakan oleh Syaukani. Anda jangan tertipu di prakteknya Syaukani. Ada Syaukani mujtahid, dan orang yang beristihad qad akhta'a, bisa salah, dan Syekhuna Mubil membantah Syaukani terkait dengan qad itu. Wa hadza ijtihad Syaukani, dibantah oleh para ulama. Jadi kita nggak boleh ngikuti ijtihadnya ulama yang salah sebagai pelindung atas ijtihad kita, atas perbuatan kita. Nggak boleh dong. Seorang muslim itu adalah mengambil pendapat yang hak, yuafiqul hak, mencocoki kebenaran, mencocoki dalil. Dan lihat ucapan Syaukani tidak mendukung pada rokok, karena beliau di kata setelahnya itu yang harus perhatikan juga, kecuali sesuatu yang mengandung madharat saat itu dan akan datang, dan rokok terapkan di situ. Bisa dipahami? Teman-teman semuanya, jangan mengambil keringanannya para ulama. Maka Imam Ahmad mengatakan man tatabba'a rukhsal ulama'i faqad tazandaqa. Siapa saja orangnya yang mencari keringanan-keringanan ulama, ujung-ujungnya pasti akan menjadi zindiq. Tapi seorang muslim bukan mencari keringanannya, tapi mencari kebenaran, apa yang mencocoki hak. Yang kedua, jangan Anda mengikuti hawa nafsu Anda lalu mencari dalil untuk menguatkan nafsu kita. Maka seorang muslim ketika dia salah, maka bagusnya bertobat kepada Allah. Itu lebih terhormat ketimbang kita mengambil dalil, beristinbat sana sini yang akan menunjukkan kesalahan lebih fatal lagi. Itu sedikit jawaban, walaupun secara singkat dan cepat, atas seseorang yang membolehkan rokok, dan rokok perbuatan maksiat yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlussunnah. Rokok tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlussunnah. Ya, dia maksiat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami insyaallah? Dong bora, paham bora? Jelas, aman. Kalau santri merokok piye coba? Ya? Digundul, ya? Kalau santri merokok gimana? Layaliku, tidak selayaknya seorang santri belajar agama merokok. Natub ilallah, kita tobat kepada Allah atas perbuatan ini. Paham? Dan ingat, merokok itu akan merusak agama kamu, akan merusak ilmumu,
dan akan merusak ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari dosa dan maksiat.